Halo, masih bersama kami dengan Nico Soul School, K-pop, channel YouTube tentunya, bersama saya Ronald, CEO dari www.kpop.tv, bersama pakar hukum kita tentunya Bung Niko. Bung Niko, kita ada pertanyaan dari Kaskus dari agen Huda Adi Pradana. Dan Ane ada sengketa sertifikat KPR. Ane sudah melunasi semua kewajiban cash bertahap beli rumah. Tapi developer selalu menghindar ketika dimintakan sertifikat. Saya berniat mempolisikan developer. Kira-kira berapa ya biaya pengacara? Baik, saya akan bantu jawab. Cuman saya tidak bisa menyebutkan nominalnya karena ini adalah kewenangan dari masing-masing pengacara. Biasanya untuk menentukan tarif dari pengacara, untuk pertanyaan dari agen Huda Adi Pradana ini, pengacara biasanya menentukan berbagai jenis fee. Pertama, consultation fee. Kedua, success fee. Jadi jika kita bicara pengacaranya sudah terkenal nih. Pertama, untuk consultation fee dimulai biasanya ada yang 500.000 per jam sampai dengan 5 juta per jam tahap konsultasi. Jika agen ternyata setelah konsultasi ternyata tertarik dengan keilmuan atau kemampuan dari si pengacara, agen nanti disodorkan surat kuasa dan surat perjanjian. Tingkatannya untuk di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ada tingkatannya dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang. Nah, kontraknya dengan si pengacaranya dari tingkat sampai tingkat mana nih? Kalau dari sampai ke tingkat penyelidikan, ternyata kontraknya berarti agen sampai bayar tingkat penyelidikan. Jika agen mau pakai lagi si pengacara tersebut, agen bikin kontrak lagi, bayar lagi di tingkat penyidikan. Jika agen ternyata mau pakai lagi pengacara tersebut, di dalam tahap penuntutan, agen bikin kontrak lagi dan surat kuasa lagi dengan pengacara tersebut. Kemudian agen harus membayar lagi di penuntutan. Jika masuk ke persidangan, agen mau pakai lagi pengacara tersebut, agen bayar lagi pengacara tersebut dan bikin kontrak. Kemudian jika persidangannya ternyata agen bersikukuh ataupun siapapun bersikukuh sampai ke tingkat banding, kasasi, agen per step itu harus tetap bayar pengacaranya. Jika pengacaranya sudah terkenal, ada juga pengacaranya yang sistemnya borongan dari tingkat penyidikan sampai ke selesai dan divonis inkrah van gewisdom, berkekuatan hukum tetap. Jadi biasanya sih success fee-nya tidak terlalu besar. Untuk pengacara yang masih liftingnya menengah 10% dari success fee, sedangkan pengacara yang liftingnya sudah di atas seperti senior kita, seperti kita tahu Rose Tompul dan pengacara-pengacara lainnya seperti Hotman Paris dan Lancia Kaligis, biasanya tarifnya lebih besar dari itu, kemungkinan bisa 40% dari success fee. Success fee itu dihitung dari nilai gugatan ini nih. Kalau misalnya ini tanah, harga tanahnya berapa? Kalau harga tanahnya 1 miliar, biaya pengacaranya 40% dari 1 miliar. Seperti itu. Jadi ada mekanisme dan pembayaran itu step-stepnya juga berdasarkan keilmuan dan nama besar dari si pengacara. Kalau agar mau pakai pengacara yang lebih murah, ada pengacara yang baru lulus atau pengacara yang berdasarkan LBH. Cuma kalau yang LBH ini tidak mengurusi masalah-masalah yang berkaitan dengan finansial ekonomi yang berkaitan dengan, apalagi mohon maaf, agar bisa membeli rumah pasti LBH tidak mau terima. Pasti agar harus mencari pengacara. Pertama, pengacara tersebut tidak harus kondang. Yang kita harus cari tahu ketika mau memilih pengacara apa sih? Pertama, kita lihat track record pengacara tersebut, sudah berapa klien yang dia pegang. Minimal tidak harus bayar sampai ribuan atau ratusan. Jika memang dia sudah memiliki klien 10 minimal, dalam kasus serupa kita sudah boleh pertimbangan. Kemudian yang kedua, kartu anggota profesi, baik dari Peradi, Persatuan Advokat Indonesia, atau IKADIN, Ikatan Advokat Indonesia. Kedua, kartu beracara. Jika tanpa kartu beracara tersebut, pengacara tersebut tidak bisa mendampingi agen sampai ke tingkat persidangan. Seperti itu. Oke, semoga cukup
jelas dan cukup membantu. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube tentunya, Nico Law School Depok, dan juga untuk like fanpage kami di Nico Law School Indonesia. Jika Anda ada pertanyaan lainnya, silakan kirimkan, dengan senang hati akan kami bantu jawab. Terima kasih.